adik-adik semua, gimana nih kabarnya anak-anak Tuhan yang luar biasa? Pasti masih tetap semangat, masih tetap sukacita untuk beribadah online meskipun kita ibadahnya masih tetap online, masih belum bisa bertemu sama teman-teman, sama guru-guru sekolah minggu yang lain. Tapi semuanya harus tetap bersyukur, harus tetap sukacita karena kita masih bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang kita mau semuanya dengan senyumnya yang manis-manis, dengan sukacita kita mau nyanyi lagu Satu Anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu, tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu, delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu, sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu, sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi kita udah pemanasan nih, kita udah nyanyi lagu 1 sampai 10 anak Tuhan yang bawa teman untuk pergi sekolah minggu untuk ibadah online bersama. Nah, sekarang kita juga nggak lupa untuk berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum lanjut nyanyi-nyanyi lagi. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Sebelumnya kita mau umpetin dulu jari kita. Kita mau nyanyi mana jari di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali melaksanakan ibadah online kami. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah online kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang baik, dengan sikap yang baik, dan juga dengan perilaku yang baik. Tuhan Yesus, berkati setiap ibadah kami Tuhan, berkati setiap kami yang mau beribadah juga, agar kami mau menjadi anak yang saling dengar-dengaran dan turut akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang dengan tetap sukacita kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan.
adik-adik pasti masih tetap semangat kan nih anak-anak Tuhan. Nah sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau lihat talenta teman kita nih. Ada teman kita yang mau ngisi pujian, kira-kira siapa ya teman kita? Yuk kita lihat aja yuk. Monggo Mbak sami nderek Gusti. Monggo Mas sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo sami nderek Gusti. Monggo Mas sami nderek Gusti. Monggo Mbak sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo sami nderek Gusti. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tolong supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman ini di kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Bacaan firman ini diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara mereka, tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu tidak sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan
yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi terbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Shalom, selamat pagi semuanya. Hai, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Bumar berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Nah, saat ini tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa yuk. Lipat tangan, ikuti Bumar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memelihara dan menjagai kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang kami rasakan, sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin kami semuanya, agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini Ibu Mar akan melanjutkan cerita minggu lalu. Minggu lalu siapa yang sudah bercerita yo? Masih ingat? Yaitu Bu Yuni. Di mana di saat ini kita akan berbicara tentang tokoh Musa. Musa artinya apa? Siapa ada yang tahu? Musa itu artinya diangkat dari air. Kenapa ya diangkat dari air? Nah, saat bayi, Musa masih kecil, itu oleh ibunya dihanyutkan di dalam sungai, ditaruh di dalam keranjang, dihanyutkan di dalam sungai. Kenapa kok dihanyutkan dalam sungai ya? Karena Raja Firaun, pemimpin Mesir, negara Mesir itu tidak mau jika ada bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Wow, kejam amat ya, kejam sekali Raja Firaun. Karena Firaun mempunyai pikiran nih, kalau ada laki-laki nanti akan merebut
kekuasaanku, dia akan menjadi pemimpin, nanti aku akan kesaing, makanya harus dibunuh. Wah, tetapi karena Tuhan memelihara Musa tadi, akhirnya diselamatkan, diangkat dari air tadi yang sudah dihanyutkan, diambil oleh putri Raja Firaun yang sedang mandi di sungai. Bawa pulang ke kerajaan. Nah, ini ayah dalam sama ini adalah Firaun, ada bayi yang sangat ganteng, terus dijaga, akhirnya diizinkan oleh Raja Firaun dibesarkan di kerajaan. Nah, setelah tumbuh dewasa, si Musa tadi dibimbing ya, selalu dipelihara oleh Tuhan, dia menjadi pemimpin nantinya, yaitu pemimpin bangsa Israel. Nah, memimpin dengan adil, dengan bijaksana, dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dia senantiasa disertai oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel ini dijajah anak-anak, dijajah oleh Mesir di bawah pimpinan Raja Firaun. Firaun ini sangat kejam, menyuruh bangsa Israel dengan semena-mena, seenaknya, tidak diberi upah, makan juga tidak diperhatikan, pokoknya ditindas deh. Jadi hidupnya serba dibuat susah. Akhirnya setelah bangsa Israel itu merasa tertekan oleh karena perbuatan Raja Firaun tadi, nah Musa membawanya pindah ke negeri Kanaan, di mana negeri Kanaan itu adalah negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, di mana di situ tanahnya sangat subur sekali. Nah, nanti bangsa Israel akhirnya pindah. Nah, dalam pindah itu tadi melewati apa ya kira-kira nih? Melewati laut. Aduh, bagaimana ya ini? Bagaimana kita mau lewat laut? Laut segitu luas, yang dalam, bagaimana kita akan menyeberangnya? Tetapi apa anak-anak? Tuhan mempunyai kuasa. Nah, di dalam Keluaran 4 ayat 31 tadi juga dikatakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Allah terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Nah, anak-anak, di saat akan menyeberangi sungai, akan pindah menyeberangi lautan, ingin menuju Kanaan tadi, apa? Tuhan memberikan pertolongan melalui Musa. Hai Musa, pukullah tongkatmu itu ke laut, sehingga nanti laut akan terbelah menjadi dua. Benar apa anak-anak? Musa membawa tongkat, pukul, das. Akhirnya apa? Lautnya terbelah menjadi dua. Nah, di situ nanti tengahnya itu akan kering, sehingga nanti raja itu tadi Musa dan orang-orang bangsa Israel bisa melewati tengah laut tadi yang sudah terbelah, tanahnya kering, menuju ke kanan, ayo semuanya jalan. Tetapi melihat bangsa Israel yang akan pindah tadi, Raja Firaun sangat marah. Firaun langsung menyiapkan pasukan yang begitu lengkap dengan senjata yang ingin mengeroyok, ingin mau membunuh, dikejar. Wah, sudah dikejar. Tetapi apa anak-anak? Pertolongan Tuhan tepat. Begitu bangsa Israel sudah menyeberang laut, Firaun dan tentaranya yang mengejar langsung ditutup, sehingga apa anak-anak yang terjadi ya? Tentara Firaun tadi akan musnah. Dia apa? Wah, tenggelam di dalam laut. Nah, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan bagi Musa dan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel akan selamat menuju tanah Kanaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, begitu pula anak-anak, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh tidak boleh sombong, tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku hebat, aku bisa pinter. Itu bukan karena diri sendiri, tetapi karena pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Makanya ingat ya, anak-anak, kalau dinasihati oleh bapak,
ibu guru di sekolah itu tidak boleh melawan. Kalau diingatkan nih, orang tua itu sayang kepada anak-anaknya, bukannya galak, bukannya kejam, itu tidak, tetapi sayang kepada anak-anaknya. Contohnya nih, kalau mama bilang, "Nak, kamu jangan mainan handphone terus ya, nanti kalau main handphone terus matanya sakit." Mama nih dikit-dikit marah, "Saya nggak boleh mainan HP." Biarin aja, kenapa? Nah, apa yang terjadi anak-anak? Karena tadi melawan kepada mamanya, lama-lama matanya menjadi apa? Matanya rusak, harus pakai kacamata. Itu karena banyak mainan handphone, itu contohnya. Nah, makanya mulai sekarang anak-anak harus belajar taat kepada bapak ibu yang sudah memperingatkan kamu. Itu adalah, ingat bahwa orang tua adalah wakil Allah di bumi, sehingga kita harus menuruti perintah orang tua, menjadi taat. T-A-A-T. Nah, itu ada kan lagunya, taat. Nah, itulah cerita kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bumar berharap bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa pintar, orang tua senantiasa dicukupkan kebutuhannya, itu adalah karya Tuhan. Jadi Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Oke. Nah, cerita dari Bumar cukup di sini. Mudah-mudahan kalian senantiasa bisa memaknai apa sih arti hidup ini yang sesungguhnya, bahwa perintah Tuhan itu selalu baik ya. Ingat, kita senantiasa jadilah anak-anak yang taat, patuh kepada orang tua. Yuk kita berdoa ya. Ya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang begitu indah mengingatkan kepada kita semua agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal. Jauhkan dari sifat kesombongan, keangkuhan kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa Engkau jadikan anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati orang tua kami dan keluarga kami, senantiasa Engkau pelihara. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih diliputi rasa ketakutan karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melingkupi kehidupan kita ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi pimpinan negara kami, bangsa kami, para petugas, dokter dan juga tim perawat yang senantiasa merawat dan mengobati orang-orang yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya. Kiranya orang-orang tersebut Engkau jadikan alat bagi kami semuanya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita semua, sehingga anak-anak-Mu khususnya yang saat ini masih tumbuh, biarlah Tuhan siapkan menjadi anak bangsa yang siap untuk memajukan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin RT dan juga RW dan juga yang lain ya Tuhan yang terlibat di dalam bangsa kami ini. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin kepada mereka semua, sehingga mereka semua senantiasa takut akan Tuhan, sehingga segala hal yang terjadi senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin.
Oke adik-adik, sekarang ibadah kita minggu ini sudah selesai. Nah, tapi jangan khawatir, jangan sedih karena minggu depannya terus akan ada tetap akan ada ibadah online lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di minggu ini, kita mau nyanyi lagi satu pujian. Harus dengan tetap sukacita, harus dengan tetap senyumnya yang manis-manis. Kita mau menyanyikan lagu Ku Menang. Ku menang